Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini alhamdulillah ya kita sudah ketemu lagi di pembelajaran atau di mata pelajaran PPKN. Untuk selanjutnya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Yuk. Aldi. Ayo Aldi. Boleh Aldi. Di depan. Duduk yang rapi, baca doa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldi atas waktunya untuk yang sudah bisa memimpin doa teman-temannya. Bagaimana hari ini, sudah siap belajar dengan Ibu? Siap. Tetap semangat? Semangat. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, sebagai rakyat atau warga negara Indonesia, sebelum belajar kita wajib menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk berdiri. Pas minggu yang lalu kalian sudah belajar apa? Ya, silakan. Pengertian norma dan macam-macam norma. Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Jadi
Jadi nih ya, Ibu sampaikan kepada kalian, memberi motivasi, belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Ya, jadi ingat lagi atau dibuka kembali kemarin sudah belajar apa, ya. Jadi harus ingat. Nanti pas ditanya lagi tidak bisa menjawab sama guru. Jadi harus belajarlah dengan bersungguh-sungguh. Baiklah, untuk materi yang akan dipelajari sekarang yaitu tentang kemarin pengertian dan macam-macam norma. Materi yang sekarang akan dipelajari adalah arti penting dalam mewujudkan keadilan. Kita lihat di sini kompetensi dasar dan indikatornya. Sudah kelihatan ya? Kompetensi dasar dan indikator materi hari ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator yang harus dicapai yaitu satu, kalian harus bisa menganalisis fungsi aturan dan fungsi norma. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, menguraikan nilai-nilai keadilan. Indikator yang ketiga yaitu menyimpulkan pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini, yang pertama, satu, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual, peserta didik dapat menunjukkan perilaku berdoa sebelum belajar, ya, atau sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tujuan yang kedua, menunjukkan sikap jujur. Menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik dapat menganalisis fungsi aturan dan fungsi norma, serta mengamalkannya dengan penuh rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan berikutnya, setelah peserta didik dan guru berdiskusi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai keadilan serta dapat mengamalkan dengan penuh rasa tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang terakhir, berdasarkan hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan serta mengamalkannya dengan penuh rasa tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran pada materi atau pada hari ini. Silakan sekarang amati video yang akan Ibu tayangkan. Silakan nanti amati oleh kalian, nanti dijawab pertanyaannya. Silakan amati video. Kalau kalian harus pilih mana yang penjara seumur hidup atau dihukum mati, coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi, karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita?
Dan apa jadinya jika hidup ini gak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar gak update status gak jelas di orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu juga bentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita kepingin cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan bahkan jutaan dan membangun peradaban. Oke, begitulah coba. Tapi kalau sekarang bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat gak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia gak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat para bahaya di tangan mereka yang harus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Iya, selesai. Coba, menurut kalian atau menurut video yang sudah ditayangkan tadi, apa yang akan terjadi apabila di masyarakat atau di dunia ini tidak ada aturan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Mesti. Orang mau bebas ngatain satu sama lain tanpa satu dilaporkan. Ya, kalau tidak ada aturan, orang itu akan bebas mengata-ngatain orang lain. Jadi tidak ada takut dilaporkan. Jadi bebas lah kalau tidak ada aturan. Jadi ngomongnya seenaknya saja ke orang lain. Selanjutnya, siapa lagi? Ya, Elsa. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disko. Ya, kalau tidak ada aturan, anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disko atau ke diskotik. Ya, kan tidak boleh kalau ada aturan. Selanjutnya, ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Koruptor bisa lolos standar hukum. Kalau tidak ada aturan, seperti koruptor bisa bebas, tidak ada hukuman. Kalau selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Bisa bebas bunuh orang yang ditanggapi sebagai hukum. Ya, kalau tidak ada aturan, orang bisa bebas membunuh, seperti kayak di film-film. Tetapi kalau ada aturan, semuanya bisa dihindari. Coba, menurut kalian, aturan itu penting atau tidak? Kalau diatur, kalian merasa terkekang atau tidak? Ayo. Nah, kalau ada aturan, menurut kalian sendiri, merasa terkekang atau tidak? Nah, Farhan, merasa terkekang atau tidak? Kalau ada aturan, terkekang?
terkekang. Jadi contohnya seperti ini, ada peraturan sekolah jam 7:30 harus masuk, berarti merasa terkekang. Itu pendapat Pak An, boleh saja ya. Tetapi kalau tidak ada aturan, berarti semuanya akan hidup bebas. Kalau di sekolah juga tidak ada aturan, bagaimana? Nanti ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9. Jadi semua tidak akan sinkron gitu ya. Tapi dengan adanya aturan, semua kehidupan pasti akan lebih teratur. Ya. Tuh, ada lagi coba pendapatnya menurut kalian merasa terkekang tidak? Kalau di rumah ada peraturan, merasa terkekang tidak sama orang tua? Hah? Tidak. Ya, karena apapun aturan orang tua itu adalah kebaikan buat kita sendiri. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada lagi video, silakan diperhatikan oleh kalian. Ini tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang arti penting norma. Silakan disimak kembali video. Nanti setelah menyimak video, kita akan berdiskusi. Ya. Ini video tentang arti penting norma dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Selamat berjumpa kembali dalam channel Bedah Buku KPKN kelas 7, 8, dan 9. Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran PPKN kelas 7. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas materi bab 2 bagian 1 yaitu pengertian norma. Di mana pengertian norma tersebut merupakan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian kita juga telah membahas materi mengenai macam-macam norma. Macam-macam norma yang telah kita bahas yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum yang sudah saya ringkas pada tabel ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu materi Sumber B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Untuk bisa mengikuti materi pada pertemuan kali ini, kalian bisa buka buku paket pegangan siswa yaitu buku paket PPKN kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 pada halaman 46 sampai halaman 52 ya. Baik, kita mulai saja. Materi Sumber B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sudah kita pahami bahwa norma atau aturan yang ada di dalam masyarakat memiliki peranan penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena memang sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepentingan, keinginan, serta tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, agar segala perbedaan tersebut
tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah norma atau aturan. Adapun norma atau aturan tersebut memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pedoman dalam bertingkah laku, di mana norma ini mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat, di mana norma atau aturan tersebut mengatur agar perbedaan masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Yang selanjutnya, nomor 3, adalah sebagai suatu sistem pengendali sosial, di mana tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diterapkan norma hukum. Adapun pelaksanaan norma hukum di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Serta selain itu ada juga tercantum pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat dibanding dengan norma yang lainnya. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas sehingga berlakunya norma hukum dapat dipaksakan. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Arti keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Adapun nilai-nilai keadilan yang harus terwujudkan dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif ini seperti keadilan dalam bentuk membagi, bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu keadilan legal dengan berbentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya keadilan pemutarian, di mana keadilan ini merupakan hubungan keadilan antara satu warga dengan warga yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib menaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Adapun dari proses koreksi, sehingga orang yang dihukum
Sebenarnya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian, untuk proses penjeraan, baik yang bersifat umum ataupun untuk pelaku itu sendiri. Dasar pembenaran selanjutnya yaitu rehabilitasi atau pemulihan pada keadaan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, supaya tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan dasar pembenaran selanjutnya yang terakhir adalah untuk mengisolasi atau mengasingkan pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi juga dapat mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi sebagaimana tercantum dalam pasal 1306 tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan kesalahannya itu untuk mengganti kerugiannya tersebut. Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, dan pencabutan izin terbit, dan lain sebagainya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Bisa kita lihat pada info kewarganegaraan bahwa sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, kita juga bisa lihat gambar 2.9, di mana pada gambar tersebut terlihat pengadilan negeri sebagai tempat mencari keadilan. Jadi, sebagai masyarakat yang baik, kita tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Perlu kita ketahui bahwa pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu dilakukan agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya. Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat adik-adik pahami dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada pembahasan sumber C, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas pertemuan hari ini, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Itu ya, materi hari ini tentang arti penting hukum atau norma. Untuk kegiatan selanjutnya seperti biasa kita pembagian kelompok ya. Kelompoknya mau dibagi lagi atau yang minggu kemarin? Yang minggu kemarin? Ya boleh. Berarti tinggal melanjutkan saja ya. Oke, yang kemarin kelompok silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Adit ke situ, boleh. Itu kelompoknya mau gabung saja. Nah, berarti ada 4 kelompok ya.
Silakan, ini kelompok 1 sepertinya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sok silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, mana boleh? Sok. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Boleh. Gak apa-apa itu laki-laki semua. Tidak apa-apa. Berarti ada 4 kelompok. Sama ya. Ibu namakan kelompoknya masih tetap kelompok norma. Yang kelompok 1, kelompok kesusilaan. Ini kelompok 1 ya, boleh. Kelompok 2 yaitu kelompok norma kesopanan. Yang ketiga kelompok norma agama. Nah, yang terakhir yaitu kelompok norma hukum. Sekarang Ibu bagikan untuk norma kesusilaan. Ini ada, nah ini lembar kerja peserta didiknya ya. Itu norma kesopanan. Ini norma agama. Yang terakhir adalah norma hukum. Tugasnya silakan diskusikan. Itu sudah, silakan dibaca ya. Tugasnya itu sudah ada. Berarti kelompok kesusilaan bertugas untuk mencari uraian tentang fungsi aturan dalam masyarakat. Ya. Terus kelompok norma kesopanan tugasnya menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur negara hukum. Udah ya, ada ya petunjuk pengerjaannya. Kelompok 3 yaitu kelompok norma agama bertugas untuk menguraikan tentang fungsi norma hukum. Kelompok yang terakhir tugasnya adalah tuh udah ada ya, ini berarti apa? Menguraikan informasi tentang pengertian dan nilai-nilai keadilan. Silakan cari referensinya, bisa dari buku paket atau juga bisa menggunakan HP. Silakan. Kalau nggak cukup bisa di belakang. Ya. Silakan. Udah ada ya, udah ada tugasnya masing-masing. Silakan ditulis. Boleh dicari di buku paket atau bisa juga lihat di internet ya, boleh dipakai HP. Semuanya. Udah, di belakang aja. Tulis kalau di sini dulu ditulis. Nanti kalau nggak cukup tabelnya, nggak cukup di tabel, berarti boleh di belakang. Tulis di sini. Tulis
jawabannya. Ayo. Udah selesai? Ada yang belum? Udah selesai ya. Silakan setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Mau dari kelompok siapa dulu? Boleh. Silakan. Ya. Silakan. Ejai. Salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eza Arvinanda dari kelompok Norma Hukum. Nah, silakan baca ke bagian mengisi apa? Satu, fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Donald Albert
Rumakoy dan Frans Maramis 2014 .236-38. Keren. Kasih tepuk tangan. Kelompok norma hukum. Yang kedua, silakan kelompok norma kesopanan. Boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fidia dari kelompok norma kesopanan. Fungsi aturan dalam masyarakat. 1. Pedoman dalam bertingkah laku norma membuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjadi dan anggota masyarakat norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan dan tidak mengakibatkan. 3. Sistem pengendalian sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Ya, satu tangan buat kelompok kesopanan. Kelompok selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ramadan. Saya dari kelompok kesusilaan. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai keadilan. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok kesusilaan. Yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustiani, saya dari kelompok norma agama. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukuman tertulis atau tidak tertulis. Unsur-unsur negara hukum, supremacy of law, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya baik bagi rakyatnya maupun pejabat. Hukuman ringan diakui dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan. Untuk tugas kelompok berikutnya atau selanjutnya, silakan kembali berkunjung ke kelompok yang lain, isi kotak-kotak yang masih kosong di kelompok yang lainnya. Silakan berkunjung. Atau boleh tuker apa ya? Sok, silakan isi. Sampai semuanya terisi ya. Ayo, silakan diisi kotaknya yang masih kosong dengan berkunjung ke kelompok yang lain. Silakan berkunjung. Ya, tulis jawaban kelompok yang lain. Atau boleh foto aja boleh. Nah, di belakang. Ya, silakan. Norma. Nah, silakan berkunjung kelompok. Guys, silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Ibu. Mana?
Mana jawaban yang mana ini? Tulis. Jadi yang kedua. Yang penting ininya terisi, ya sampai kosong kotaknya. Ada lagi kelompok mana yang belum dikunjungi? Nah, kelompok 1 berarti norma kesusilaan. Silakan berkunjung. Ya udah nggak apa-apa. Berarti ini jawaban nomor 4. Jawaban nomor 4. Semua tabelnya harus terisi. Ya. Berarti tabel mana nih, ke kelompok mana yang belum terisi? Silakan berkunjung, cari jawabannya ke kelompok yang lain.
Sudah terisi semua? Sudah. Belum? Mana yang belum? Silahkan berkunjung ke kelompok yang belum. Sudah terisi semua? Sudah. Ada kelompok yang belum selesai. Beres? Kelompok ini beres? Kelompok ini beres? Tinggal satu kelompok lagi. Oke, semuanya sudah selesai? Berarti boleh yang sudah selesai dikumpulkan. Jangan lupa kasih nama kelompoknya. Semuanya sudah selesai, kerja kelompoknya sudah selesai. Berarti sekarang silakan simpulkan materi hari ini. Kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Oh iya, silakan Tasya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu aturan-aturan hukum sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan berarti tindakan tidak berat sebelah. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Ya, berarti semua hukum itu harus ditaati. Apabila tidak mentaati, ada sanksi hukum yang berlaku. Mungkin itu saja ya yang materi hari ini. Berarti semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Untuk refleksi hari ini, apa yang sudah dipelajari? Ya, Dara. Itu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, berarti materi hari ini yang sudah dipelajari adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Hari ini apa yang belum dipelajari? Ya, Tidak ada, semua materi sudah dipelajari. tidak ada, berarti semua materi sudah dipelajari. Baiklah, untuk hari ini kita selesai pembelajarannya sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi yang ketiga. Siap lagi untuk minggu depan, perilaku sesuai dengan norma. Ya, mungkin itu saja.
materi hari ini. Silakan yang memimpin doa. Aldi lagi. Oke rapi, doa dimulai. Baca doa selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran selesai. Silakan siap-siap untuk pulang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Boleh. Tidak.